Tapak Bumi, pendekar terakhir Tanah Jawa, 19. Indrawarman, rencanaku di dalam Jung ini akan memuat sekitar 200-an orang. Menurutmu, apa yang digunakan orang pembuat Jung di pelabuhan Swarnabumi agar Jung bisa berlayar dengan cepat walau muatan penuh? Kebo Anabrang berbicara sambil menunjuk ke sebuah Jung yang sedang dibuat di galangan pinggir laut. Namun, pertanyaan Kebo Anabrang itu membuat Indrawarman terdiam. Deburan ombak yang menghantam ke bebatuan di pinggir pantai itu, mengejutkannya. Indrawarman berpaling dan mengernyit. Ia tidak langsung menjawab, terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu. Harus ada layar yang bertiang, Anabrang. Tiang itu berguna untuk menopang layar yang tertiup angin agar mendorong Jung. Namun dengan adanya tiang layar, kita juga bisa mengatur arah laju Jung. Indrawarman berbicara sambil memandangi deburan ombak di bebatuan. Selesai bicara, ia memandang Kebo Anabrang dan menarik tangannya ke arah bebatuan itu. Kebo Anabrang hanya mengikuti kemana arah Indrawarman melangkah. Lihat itu, Anabrang. Indrawarman menunjuk ke segulungan ombak yang melaju ke arah pantai berbatu. Kebo Anabrang memalingkan pandangan ke situ. Gulungan ombak yang datang, mengempas ke bebatuan. Deburan air memecah saat membentur. Suaranya yang besar bercampur bersama gemuruh angin laut. Kita akan menempuh waktu sekitar 1 atau 2 bulan di laut. Tentu saja kita membutuhkan perbekalan selama di perjalanan. Jung itu tidak hanya akan membawa orang tetapi juga bekal makanan selama perjalanan dan persenjataan untuk di sana. Kalau Jung tidak bisa dikendalikan, kita akan mati di laut saat ombak besar menghantam Jung. Kebo Anabrang menelengkan kepala sambil mengangguk-angguk mendengar perkataan Indrawarman itu. Matanya terus memandang deburan ombak di bebatuan pantai. Jung yang ada ini perlu kita lapisi untuk menambal yang retak sekaligus untuk perlindungan saat terjadi benturan akibat badai di laut. Indrawarman menunjuk ke sebuah Jung besar yang tersandar di galangan. Lalu, pandangan Kebo Anabrang berpaling mengikuti ke arah mana yang dimaksud. Prabu Sri Maharaja Kertanagara meminta bawa sebuah arca untuk hadiah bagi Dharmasraya, Indrawarman. Tentu saja arca itu akan sangat berat. Saat Indrawarman tidak melanjutkan kata-kata, Kebo Anabrang langsung berbicara. Perkataan itu seperti menarik bagi Indrawarman. Wajahnya mengernyit memandang Kebo Anabrang. Aku jadi ingin mencoba posisi tiang dan layar jika kita harus mengendalikan Jung, Anabrang. Maksudmu? Anabrang tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Indrawarman. Melihat Indrawarman naik ke atas Jung yang tadi ditunjuk, Kebo Anabrang pun mengikuti. Di atas dek, Indrawarman terlihat berkeliling mencari sesuatu. Apa yang kau cari, Indrawarman? Kebo Anabrang berkacak pinggang memandangi dengan heran. Saat Indrawarman menarik sebuah dayung panjang dari sela-sela dinding Jung, ia bergegas membantu. Ditegakkan Indrawarman gagang dayung itu di bagian tengah buritan dengan dibantu Kebo Anabrang. Kau pegang di situ, Anabrang. Aku ambil dayung satu lagi, nanti aku tegakkan di situ. Indrawarman menunjuk ke satu arah di sebelah Kebo Anabrang berdiri. Lalu, bergegas berjalan kemana ia tadi mengambil gagang dayung. Indrawarman mengangguk sambil berdiri memegang gagang dayung seperti yang diminta Indrawarman. Anggap bagian dayung ini menjadi contoh arah angin, Anabrang, kata Indrawarman menunjuk ujung gagang yang pipih, yang digunakan sebagai pengayuh. Lalu katanya, kau ikuti posisiku memegang dayung. Indrawarman memutar gagang dayung dengan ujung yang pipih, yang di atas. Bagian ujung gagang yang pipi itu terus ditunjuk sambil berkata, angin akan mendorong ke arah di mana ujung gagang yang pipi ini diputarkan. Betul, Kebo Anabrang mengiyakan, sambil juga memutar gagang dayung yang ia pegang. Lalu Indrawarman melanjutkan berkata, jika ujung gagang yang pipi ini sebagai layar, untuk diputar agar ikut arah angin yang bertiup atau ikut kemana arah yang kita mau, maka harus ada yang mengatur, Anabrang. Tiang layar akan ada 4 yang dijaga atau diputar oleh orang yang diperintahkan pemimpin kapal. Kebo Anabrang mengernyit mendengar itu. Lalu ia bertanya, kenapa harus 4 tiang layar, Indrawarman? Agar dorongan angin juga besar. Jawaban singkat Indrawarman itu, mengundang anggukan kepala Kebo Anabrang. Dipandangi Jung dari ujung ke ujung. Lalu, ia meletakkan gagang dayung dan berjalan ke ujung kapal. Bibirnya berkomat kamit. Dari situ ke sini, ada 25 langkah, Indrawarman. Kebo Anabrang menunjuk ke arah dari mana ia melangkah tadi ke tempat sekarang berdiri. Indrawarman mengangguk-angguk lalu, memutar pandangan ke sekeliling Jung. Ujung jarinya menunjuk ke suatu arah di dek lalu, memalingkan pandangan ke arah tempat Kebo Anabrang berdiri.
Tetap di situ, Anabrang. Indrawarman meletakkan gagang dayungnya dan melangkah. Sambil berkomat-kamit, ia berjalan ke arah gagang dayung yang diletakkan Kebo Anabrang. Dari situ ke sini, ada 5 langkah. Jadi dari tempat kau berdiri, lurus ke situ, kita tegakkan tiang layar. Ada 2 orang yang masing-masing memegang kendali tiang untuk mengatur layar, Anabrang. Jadi 4 tiang layar, dikendalikan oleh masing-masing 2 orang. Pandangan mata Kebo Anabrang mengikuti kemana arah jari Indrawarman menunjuk. Tanpa melanjutkan pembicaraan, ia mengalihkan pandangan ke orang-orang yang mulai berdatangan ke galangan kapal itu. Indrawarman mengeluarkan golok yang terselip di balik pinggang dan menggores lantai des sebagai tanda. Beberapa orang yang datang itu menaiki jung. Mereka yang sudah mengenal Indrawarman, langsung diberitahu apa yang akan dikerjakan. Galangan kapal yang sudah dipenuhi orang itu, mulai terlihat sibuk. Indrawarman yang mengatur, memerintahkan mereka untuk menegakkan tiang layar baru. Sementara tiang layar yang sudah ada, dilepas. Pembuatan tiang layar jung mengundang kedatangan orang berbondong-bondong ke pantai. Indrawarman mengerahkan para pembuat rumah yang sanggup menyatukan persilangan gagang kayu dengan menggunakan pasak. Berbagai ukuran kayu jati, mereka bawa dari hutan dengan ditarik kerbau. Indrawarman juga mengerahkan para pembuat senjata untuk memotong kayu-kayu jati yang berukuran besar. Sementara para penganyam serat bambu dan kelapa, memintal sebuah tali yang akan digunakan untuk mengikat tiang-tiang jung dan layar. Di bawah sebatang pohon, Kebo Anabrang duduk memandang warga Tumapel sedang membantu warga pesisir pantai Gresik yang sedang sibuk bekerja. Rambutnya yang panjang, berkibaran tertiup angin dari laut. Kedua tangan yang ditekukkan ke lutut dan hanya memandang itu, menarik perhatian Indrawarman. Setelah memerintahkan orang-orang untuk memeriksa tiang layar yang sudah dibuat, Indrawarman turun dari dek jung. Apa yang kau pikirkan, Anabrang? Aku dari tadi memerhatikan kau hanya duduk diam, tiada suara. Indrawarman bertanya sambil berjalan mendekat. Di sebuah batu dekat duduknya Kebo Anabrang, ia pun duduk. Apa kau tidak rindu dengan Swarna Bumi, Indrawarman? Apa kau ingin selamanya di Jawa Dwipa ini? Kebo Anabrang malah balik bertanya. Indrawarman melirik dengan mengangkat alis. Duduk dengan kedua tangan yang ditekukkan di lutut begitu, membuat ia menjadi heran dengan pertanyaan Kebo Anabrang. Ada apa gerangan sehingga kau bertanya demikian, Anabrang? Semilir angin laut yang mengembusi wajah, tampak dinikmati oleh Kebo Anabrang. Wajah diangkat dengan mata memejam itu, memastikan ada sesuatu yang menarik sedang direnungkannya. Indrawarman duduk menunggu, apa yang akan dikatakan Kebo Anabrang. Kebo Anabrang membuka mata, ia tersenyum menyadari Indrawarman sedang memerhatikannya dengan serius. Aku rindu Swarna Bumi, Indrawarman. Aku tidak akan kembali ke Jawa Dwipa ini setelah misi di sana dituntaskan. Rencana setelah misi dituntaskan, kau ingin membangun sebuah kerajaan. Kebo Anabrang menggelengkan kepala, ia mengernyit memandang kilauan sinar matahari di permukaan laut yang bergelombang besar. Diambilnya sebuah kerang di pasir pantai lalu, dilemparkan ke arah laut. Mata Indrawarman mengikuti kemana batu itu melayang. Aku hanya ingin kembali ke Swarna Bumi. Sudah lama aku tinggalkan kampung halaman. Sekarang saatnya untuk kembali. Kebo Anabrang berdiri sambil mengibas-ngibaskan pasir di telapak tangan. Indrawarman mengernyit menahan sinar matahari saat mendongakkan kepala, memandang Kebo Anabrang. Aku di sini ada keluarga, Anabrang. Tapi, kata-katamu menggugah hatiku juga, kata Indrawarman. Kebo Anabrang melirik. Lalu kata Indrawarman, aku mungkin nanti akan berubah pikiran kalau sudah sampai di sana. Kebo Anabrang tersenyum. Ditepuk-tepuknya punggung Indrawarman yang masih duduk. Lalu, diajak berdiri dan berdua mereka berjalan ke galangan yang sedang membuat jung untuk perjalanan ke Swarna Bumi. Jalan ke Darmasraya harus melalui sungai agar bisa membawa Arca ke sana, Anabrang. Orang-orang bilang, kota kerajaan itu terletak di pedalaman bukan di pinggir laut. Jung yang seperti ini, aku kira bisa melewati sungai. Melihat ke arah jung yang ditunjuk Indrawarman, Kebo Anabrang mengangguk-anggukkan kepala. Ia lalu menoleh saat Indrawarman melanjutkan pembicaraan. Hanya saja, jung ini tidak bisa mengharapkan angin kalau melewati sungai. Tiang layarnya hanya berfungsi kalau di laut. Kita harus pasang dayung di kanan kiri jung untuk bisa melaju di sungai. Indrawarman berjalan ke sekeliling jung diikuti Kebo Anabrang. Telunjuk diarahkan ke lambung jung yang terbuat dari kayu jati. Wajah Kebo Anabrang mengernyit mendengar kata-kata itu. Dipanggilnya seseorang yang berada di dekat mereka.
Ikuti apa yang diperintahkan Indrawarman. Buatkan dayung untuk Jung, masing-masing di kanan kiri, kata Kebo Anabrang ke orang itu. Mendengar namanya disebut, Indrawarman langsung menyela pembicaraan Kebo Anabrang. Buat dayung sepanjang 3 depa dengan tebal 1/4 hasta. Gunakan jati saja untuk dayung. Itu juga akan digunakan sebagai penyeimbang kapal dan senjata. Orang yang diperintahkan itu langsung menyuruh beberapa orang lain untuk menggotong batang-batang kayu jati yang dibawa dari hutan. Sementara Indrawarman memerintahkan para pembuat senjata untuk melubangi lambung Jung. Pekerjaan besar yang melibatkan sejumlah orang pembuat rumah, pembuat senjata dan pembuat anyaman tali itu menyelesaikan satu Jung yang akan menjadi pemimpin armada Laut Singhasari ke Swarnabumi. Kebo Anabrang tertarik dengan ide Indrawarman yang memasang dayung di kanan kiri lambung Jung. Selain untuk penyeimbang, dayung itu juga bisa digunakan sebagai senjata perusak saat berperang di laut.